Dan kami buktikan sebagai penyelenggara sekolah ini, kami membangun sekolah ini sebelum Indonesia merdeka, kami sudah ada. Bahkan sebelum Pak Gubernur lahir, sekolah swasta sudah ada. Ketua BMPS ngotot tidak sopan di hadapan Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi langsung skakmat Ketua BMPS. Riem di sekolah swasta atau riem orang tua siswa yang tidak sekolah? Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. BMPS Jawa Barat secara tegas menolak skema bantuan pendidikan yang ditawarkan oleh Pemprov Jabar untuk program sekolah swasta kerjasama atau SKK. Apa alasannya? Baik Baraya, langsung aja kita simak. Silakan. Dan kami buktikan sebagai penyelenggara sekolah ini, kami membangun sekolah ini sebelum Indonesia merdeka, kami sudah ada. Bahkan sebelum Pak Gubernur lahir, sekolah swasta sudah ada. Maaf Bapak, kok ngomongnya nggak sopan ya terhadap Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi? Harusnya jika Bapak memang ingin menyampaikan pesan, aspirasi, jangan seperti itu. Jangan ngungkit-ngungkit seolah-olah apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah kecerobohan. Artinya, Bapak sama aja dengan merendahkan Kang Deddy Mulyadi dengan bahkan sebelum Bapak lahir. Apa coba omongan seperti itu? Nggak usah lah ngomong-ngomong seperti itu, Bapak. Bapak kan sebagai orang yang berpendidikan, berbeda dengan kami ya. Nanti bila ada pendukung Kang Deddy Mulyadi yang ngamuk, nanti disalahkan pendukung Kang Deddy Mulyadi, katanya ngomongnya nggak pada sopan, buzzernya dibayar, bla bla bla. Padahal yang memulai duluan itu adalah kadang-kadang memang orang-orang seperti Bapak ini. Dengan mengatakan bahkan sebelum Kang Deddy Mulyadi lahir, itu seolah-olah sama dengan merendahkan Bapak. Mohon maaf Bapak, jangan seperti itu Bapak ya. Tidak baik, apalagi di hadapan gubernur, apalagi ini ditayangkan di media sosial. Baik, kita lanjutkan Baraya, silakan. Jadi jangan pernah kami ini sekolah swasta, ya selalu dikatakan pemimpin, nggak ada di kami, ya. Sekolah swasta banyak nombok-nombok. Kenapa? Pada saat membuat sekolah, kami harus menyiapkan tanah dulu, menggaji guru dulu. 10 tahun sekolah swasta itu baru bisa survival. Mohon izin karena saya itu juga mengelola rumah sakit. Rumah sakit itu 4 tahun kami sudah bisa PEP. Tapi sekolah itu sampai 10 tahun belum tentu PEP. Kami masih nombok di sana. Dan kami ini sebagai pelaku pendidikan, bukan sebagai pebisnis pendidikan. Jadi mohon izin ini Pak Gubernur, kami menyampaikan unek-unek di lapangan dan harapan kami ada semacam kesetaraan. BMPS ini jadikanlah kami mitra, bukan dijadikan sebagai kompetitor. Kami siap mendukung semua kebijakan daripada Pak Gubernur, tetapi kami diajak bicara karena kami juga itu sebagai pelaku pendidikan, punya kontribusi pendidikan. Dan kalau kita berbicara pendidikan, tidak hanya berbicara menyangkut pendidikan saja. Di situ ada guru yang harus kami gaji. Di situ ada angsuran yang harus dibayarkan. Sehingga begitu banyak komponen yang ada di pendidikan. Mungkin Pak pengantar dari saya, silakan mangga nanti kalau ada yang perlu berjalan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti tadi nampaknya lebih bagus lah dibandingkan yang pertama tadi. Memang benar Baraya. Tingginya pendidikan seseorang tidak menjamin akhlak seseorang itu bagus. Bisa saja dia mungkin karena khilaf, karena emosi, mungkin karena ada unek-unek atau dendam kusumat ya, bisa jadi. Karena mungkin ada dana yang dipangkas atau mungkin dulu Kang Deddy Mulyadi pernah mengeluarkan kebijakan yang dianggap oleh mereka ini merugikan pihak mereka. Baik, seperti apa jawaban Kang Deddy Mulyadi? Kita simak Baraya, silakan. Mohon maaf Pak, tadi 2 tahun ramai itu memang semenjak saya mimpin ramai Pak. Yang pertama, BPMU Jawa Barat dikeluarkan dalam setiap tahun 600 miliar untuk sekolah swasta. Tapi ketika saya mimpin, 1 juta peserta didik sertifikatnya ditahan, ijazah. 1 juta loh Pak. Dan sekarang sudah berangsur dikembalikan Pak. Artinya orang sekolah, tapi nggak dapat ijazah. Makanya pasti ramai Pak. Saya bongkar itu untuk segera dikembalikan. Dan kemarin BPMU 2025 perjanjiannya adalah bahwa BPMU oleh kita diserahkan, tapi saat ijazah dikembalikan ke peserta didik. Kan itu terjadi Pak. Yang kedua adalah bahwa ini yang penting, ini kan menjadi dilema kalau lihat Bapak tadi ngomong. Yang tidak masuk sekolah yang berpotensi, ini orang kaya ini sudah masuk di 2 hal. Orang kaya masuk di sekolah swasta favorit. Orang kaya masuk di sekolah favorit, karena rata-rata anak orang kaya ini hari ini mapan Pak, intelektualnya. Nah,
orang miskin justru dilema. Kalau orang miskin masuk sekolah swasta, kan sudah tahu harus bayar. Subsidi pemerintah pun tadi dianggap kecil. Ya, artinya potensi orang miskin tidak sekolah sangat tinggi. Padahal kita harus naikin orang miskin. Itu yang. Kemudian yang berikutnya, yang sekolah maung ini kebijakannya. Sekolah maung itu Pak, di setiap kabupaten dulu itu ada sekolah favorit. SMA 3 Bandung, SMA 1. Terus saya kan bertemu dengan Bapak di Bandung. Hari ini menjadi problem karena masuk semua komponen di situ. Intelektual makin nurun. SMA 3 masuk ke ITB, hari ini nurun drastis. Sehingga kita ingin kembalikan lagi spirit itu. Kemudian, nah, komitmennya adalah jadi anak yang domisili. Komitmennya anak domisili. Kalau afirmasi, kemudian yang punya prestasi itu bisa ke sekolah lain. Anak domisili di situ yang dekat ke SMA 3, SMA 5, nanti ke sekolah swasta. Tapi sekolah swastanya yang kerjasama dan gratis. Jadi komitmennya itu. Ini paparan. Sehingga yang kita ini hari ini ingin ngomongin bagaimana nasib rakyat miskin yang sekolah ketika kuotanya dibatasi, mereka ke sekolah swasta, Bapak nanti nunggak di tempat Bapak, nggak bisa bayar. Ya, solusinya sekolah negeri karena tidak bayar. Sebenarnya saya lagi nolong itu saja, lagi nolong itu ini, dan ini kalau dibiarkan Pak, jadi garam Pak, lagi Pak, karena jumlahnya banyak sekali hari ini. Jadi hari ini terjadi dulu yang pinter itu anak orang miskin, hari ini yang bandel itu justru anak. Ini yang ingin kita selamatkan. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa dahulu itu orang-orang anak-anak yang pintar itu adalah anak-anak dari orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka hidupnya merih. Kata orang Sunda mah merih artinya berdikari, berdiri di kaki sendiri, tidak manja. Tetapi zaman sekarang, anak-anak orang miskin itu bandel ya. Ada yang jadi begal, ada yang jadi, ya seperti itulah fenomena zaman sekarang. Makanya Kang Deddy Mulyadi hadir sebagai pemimpin Jawa Barat, ingin warga Jawa Barat itu agar supaya jangan sampai menjadi manusia-manusia tertinggal di zaman era modern seperti sekarang ini. Baik, Mbak, ya, kita lanjutkan. Sekolah swasta merasa tidak terlindungi ya. Justru saya ingin hadir di sini itu ada semacam perlindungan dengan skema 45 per kelas tadi. Justru dampaknya adalah di sekolah swasta, suka ataupun tidak suka. Ya. Dengan skema yang ditawarkan Pak Gubernur, saya sangat setuju sekali itu, ya, terutama untuk sekolah menengah ke bawah. Jadi dinamika sekolah swasta itu, APS itu Pak, permasalahannya itu complicated sekali. Ada masalah sosiologis, ada masalah demografis, ada masalah ekonomis dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah swasta yang kami bangun itu adanya di pelosok-pelosok Pak. Mohon kalau berkenan, per kelas kalau bisa lebih itu 40, sisanya berdayakan dengan sekolah swasta. Memang kami masih punya bangku kosong 150.000, kami punya bangku kosong. Kenapa ini tidak dimanfaatkan 150.000 bangku kosong ini, gitu loh ya. Nah, kami mencoba untuk berjuang di sini. Ya, setelah nanti keputusan seperti apa? Kemarin dengan kerjasama itu ya? Iya, kerjasama. Tapi segitu angkanya. Angkanya segitu. Tidak ada masalah. Tapi harapan kami per kelas skemanya jangan sampai 45. Karena di lapangan kan sudah ada isu itu, dan ternyata sudah timbul kegaduhan. Dan kami kan sebagai pelaku di lapangan ini kan sekolah-sekolah swasta akan berdampak langsung. Maksud kami kalau memang mau ada UID baru, bangun dulu gedungnya, pendaftaran baru ada. Ini nggak jelas, gedungnya belum ada, tapi pendaftaran sudah dilakukan. Maaf ya, Baraya, si bapak ini jadi kata orang Sunda mah ulah ngajarkeun lauk ngojay. Ya ulah ngajarkeun manuk hiber. Jadi ya seperti itulah. Kita lanjutkan, Baraya. Ini kan membunuh sekolah swasta itu dari semua sudut ini ya. Ya baik, harus ada pemahaman yang harus diluruskan. Saya sebagai gubernur, tugasnya adalah menjaga rakyat saya untuk sekolah. Itu dulu prinsipnya. Karena saya gubernur Pak. Tugas saya adalah rakyat saya untuk sekolah. Rakyat saya untuk sekolah itu ada 3 kualifikasi Pak. 1, anak yang orang kaya. Anak orang kaya ini banyak tidak diterima di negeri pun sekarang sudah dapat di swasta. Beberapa swasta yang pengelolaannya baik, hari ini sudah penuh Pak. Saya kan cek Pak. Dan mereka tidak daftar ke negeri, daftar ke swasta. Yang kedua adalah anak-anak yang berprestasi. Sudah otomatis dia terterima di sekolah negeri. Ya. Yang ketiga adalah anak-anak yang ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah, yang ekonomi kelas menengah ke bawah ini adalah potensinya 2. Diterima di negeri atau tidak sekolah sama sekali, karena ketika ke swasta dia tidak punya uang untuk bayar bangunan, bayar seragam, biaya bulanan, kan seperti itu, plus ongkos menuju sekolah. Nah, sehingga kalau opsi kami menyampaikan pilihan angka 45, 45 itu kan maksimal, karena pada faktanya ada yang 30, ada yang 35, seperti dulu satu kelas 50,
Faktanya kan tidak satu kelas 50, hanya 20 kelas di seluruh Jawa Barat. Sehingga pada saat ini kami membicarakannya cuma satu, bagaimana cara anak-anak Jawa Barat sekolah. Andai kata anak Jawa Barat tidak diterima di sekolah negeri, kami juga akan mendampingi ke sekolah swasta. Tetapi standar beasiswa yang diberikan di tahun pertama kelas 1 2,7 juta. Ketika kami sudah menyampaikan ini, kan ada pernyataan lain lagi bahwa kami tidak terima biaya itu karena itu sangat murah. Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi buat sekolah negeri ditambah nggak boleh, tapi ketika ke sekolah swasta ditawarin kerjasama dengan uang sekian, nggak mau. Nggak boleh begini caranya. Apa yang akan terjadi? Keributan. Kalau Bapak menyampaikan nanti ada keriuhan nanti di sekolah swasta, pilih mana sebagai gubernur? Riuh di sekolah swasta atau riuh orang tua siswa yang tidak sekolah? Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah. Ini prinsip, Pak. Nah, sikap saya tidak pernah berubah dari dulu seperti ini. Jadi ini penting, jangan menghalang-halangi anak Jawa Barat untuk sekolah. Ini kan aneh. Anak Jawa Barat mau sekolah, disiapin kelasnya 45, diprotes, nggak boleh. Harus ke sekolah saya. Gimana sih? Nggak boleh begitu, Pak. Ada rumah sakit pemerintah dibuat, orang sudah masuk rumah sakit, ada rumah sakit yang kosong, dimarahin. Lalu ke rumah sakit saya nggak boleh dong. Sekolah swasta hari ini yang pengelolaannya baik, tidak kekurangan siswa. Biayanya mahal 5 juta, orang sekolah. Kami tidak menghalang-halangi masuk sekolah swasta yang 5 juta, 10 juta, tidak. Yang kami tolong, yang kami jaga adalah anak orang miskin harus sekolah, titik. Gitu loh. Jadi ini yang penting, Pak. Jadi nggak boleh orang ego mengelola kelompok dan kepentingannya, bukan rakyat. Saya bicara kepentingan rakyat Jawa Barat. Saya mengorbankan apapun untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Ini penting, Pak. Nggak boleh menekan-nekan pemerintah dengan gaya seperti ini. Masya Allah Baraya, luar biasa ya. Apa yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi itu adalah untuk warga Jawa Barat. Harusnya memang pihak pemerintah dengan pihak swasta bekerja sama. Untuk apa? Untuk kemajuan masyarakat. Untuk membela kepentingan masyarakat. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.